Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, semoga adik-adik semua memiliki hari yang baik-baik saja pada hari ini. Ya. Saya doakan teman-teman semua, adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran kimia pada hari ini, saya akan absen dulu, tapi saya absen dulu. Ya, berapa orang yang terhadir? Ya, satu orang ya. Jadi semoga yang satu orang itu bisa hadir ya di pertemuan berikutnya. Ketua kelas silakan absen. Siapa yang hadir dan ya satu orang itu yang tidak hadir. Nah, sebelum kita mempelajari materi kimia, jadi saya akan memberikan ilustrasi. Bayangkan ini sepotong besi, kemudian besi ini dipotong menjadi dua, kemudian potongan besi tadi dipotong lagi menjadi dua, kemudian potongan besi tadi dipotong lagi menjadi dua, hingga potongan-potongan kecil. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, partikel terkecil pasir-pasir mini ya, satu lagi apa? Ya, potongan-potongan besi yang paling kecil. Nah, apa yang adik-adik katakan tadi itu sebenarnya sudah benar. Adapun potongan-potongan ataupun partikel-partikel kecil, kemudian butiran-butiran halus yang menyusun suatu materi ataupun suatu benda, itu dikenal dengan para ilmuwan disebut dengan atom. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai atom. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, kita dapat mengetahui atom itu menurut beberapa para ahli ya, sekarang sudah banyak yang tahu. Jadi kita bisa mengidentifikasi macam-macam atom menurut para ahli. Sebelumnya itu ada model Sidamon itu dari Inggris, itu mengungkapkan atom itu sebagai berdasarkan teori hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan etap. Kemudian berdasarkan sistem tersebut, ini juga memiliki kesimpulan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan dan dapat dimusnahkan, melainkan dapat melakukan perubahan kimia. Kemudian semua atom dari unsur itu memiliki sifat dan massa yang sama. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian berkembang lagi penelitian atom itu ditemukan oleh Thomson pada tahun 1891. Dia menemukan bahwa menganalogikan dari atom itu sebagai sebuah roti kismis yang di dalamnya itu dikelilingi elektron yang bermuatan negatif dan atomnya itu bermuatan positif. Dia menganalogikan atom ini berdasarkan penilmuan dari si Abdi Dalton, dan dia juga melakukan percobaan pada tabung sinar katoda. Kemudian berkembang lagi penilmuan tentang atom ini dari si Thomson tadi, kemudian berkembang oleh Rutherford yang berasal dari Prancis. Ia mengatakan bahwa sebagian besar partikel sinar alfa dari penemuan dari teman-temannya melakukan penelitian mengenai unsur uranium. Ya, dia menemukan bahwa ternyata uranium itu memiliki sinar ya. Itu yang pertama adalah sinar alfa yang bermuatan positif, kemudian sinar beta yang bermuatan negatif, dan sinar gamma yang bersifat netral. Dia menemukan bahwa ternyata sebagian besar partikel yang sinar alfa itu dapat menembus pelat karena melalui daerah hampa. Kemudian dijelaskan juga bahwa saat
melakukan percobaan itu ditembakkan partikel alfa saat mendekati inti atom ternyata dibelokkan, karena ini bisa diketahui dari percobaan tersebut yang ternyata inti daripada suatu atom itu bermuatan positif. Dilihat dari percobaan yang tadi. Dikarenakan percobaan tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa ternyata atom ini bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Gambarnya seperti ini. Kemudian berkembang lagi oleh Niels Bohr, itu dikenal dengan Niels Bohr. Niels Bohr ini berasal dari Denmark. Berdasarkan penemuan sebelumnya yang dijelaskan oleh Rutherford yang menjelaskan bahwa atom itu memiliki inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Niels Bohr menjelaskan bahwa menyimpulkan ternyata atom ini memiliki elektron yang di dalam itu hanya dapat melintasi daripada kulit-kulit ataupun tingkat energinya. Dari elektron-elektron yang mengelilingi daripada inti atom itu ternyata hanya dapat melintasi kulit-kulitnya, sesuai dengan kulit-kulitnya. Kemudian ternyata elektron juga itu tidak boleh berada pada di antara kulit, ya, yang mengatakan seperti ini ya. Memiliki tingkat-tingkat energinya dan memiliki setiap tingkat energi kulitnya itu memiliki atom ataupun elektron. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa elektron itu tidak boleh berada di antara ini kulit, dinamakan kulit K, L, M. Ini tidak boleh di antara kulit KL ataupun LM, ataupun di antara K dan inti. Itu elektronnya hanya berlintas pada lintasan. Artinya itu di kulit K, L. Nah, saya sudah menjelaskan ini ya. Ada model atom Dalton yang tadi ya. Thomson, kemudian ada model atom Rutherford, kemudian model atom Niels Bohr. Nah, dari keempat daripada model atom yang dikemukakan oleh para ahli, adik-adik ada pertanyaan? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara model atom Dalton, Thomson, Rutherford dan Niels Bohr? Oke, ya. Jadi, ya terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik ya Pak. Jadi saya akan menjawab. Jadi yang membedakan antara model-model atom dari setiap penemuan itu ataupun daripada ilmuwan itu yang pertama, ini kita lihat saja dari bentuk atomnya. Itu si Dalton menemukan atom itu masih dalam berbentuk bulat seperti ini ya. Jadi dia hanya mengungkapkan atom itu hanya berbentuk seperti bola beja. Kemudian ditelusuri lagi oleh Thomson, itu melakukan percobaan pada tabung sinar katoda. Dia menemukan bahwa ternyata di dalam atom itu memiliki elektron-elektron ya, dan inti dan atom itu bermuatan positif. Kemudian lagi disempurnakan oleh si Rutherford itu yang berasal dari Prancis tadi. Dia mengatakan bahwa melakukan percobaan pada sinar alfa, dia dapat menembus plat karena pada daerah alfa. Kemudian dia juga melakukan percobaan partikel alfa yang ternyata saat mendekati inti atom itu intinya itu sinarnya itu dibelokkan. Ini bisa disimpulkan bahwa inti daripada atom itu bermuatan positif. Nah, karena itu si Rutherford itu menyempurnakan ataupun menunjukkan bahwa atom itu memiliki intinya yang bermuatan positif dan elektron mengelilinginya bermuatan negatif. Dimulai dari sini hanya tidak mengetahui intinya, si Rutherford sudah menemukan bahwa ternyata atom ini memiliki inti dan intinya ini bermuatan positif. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Itu kata si Rutherford. Kemudian ini kata si Niels Bohr yang mengungkapkan lagi penemuan dari si Rutherford. Itu ternyata itu elektron yang dalam lintasannya itu memiliki tingkat energi tertentu. Ya, memiliki tingkat energi tertentu.
yang tentu mulai dari lingkaran yang tingkatan kulit yang terkecil ini, kemudian menjadi besar lagi, kemudian semakin membesar. Kemudian elektron itu tidak berada di antara kulit, ya. Tidak mungkin ada di tengah-tengah sini, ya. Pasti dia berada di lintasannya. Jadi mulai dari lintasan seperti ini, kemudian seperti ini, ya. Tidak mungkin dia ada di antara daripada kulit yang pertama, kemudian kulit atau disebut dengan kulit K, kemudian kulit L, kemudian berlintas di kulit M. Itu hanya lintasannya hanya di K, tidak lebih dari lintasan yang ada ataupun tidak keluar daripada lintasannya itu, ataupun berada di dalam di inti, ya, itu tidak mungkin berdasarkan formulasi Niels Bohr. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, saya akan bertanya kepada adik-adik. Ya. Jadi pertanyaan saya, kan sudah tahu, ya, saya sudah jelaskan apa itu model atom Bohr, model atom Thomson, kemudian model atom Rutherford, kemudian atom Niels Bohr, ya. Ya, pertanyaan saya itu apa kelemahan daripada penemuan dari si Dalton dulu, si Dalton. Ada yang tahu? Ya, mungkin tidak ada. Jadi ya benar, ya diserahkan. Ya benar. Alasannya seperti apa? Alasan daripada kekurangan daripada si model atom Dalton ini, alasannya apa? Mengapa dikatakan seperti itu? Jadi ini bisa kurang bisa dijawab, ya. Jadi mungkin saya akan menjawab. Sebenarnya kekurangan daripada si atom Dalton ini itu dia tidak mengemukakan adanya partikel ataupun muatan di elektron maupun positif di dalamnya. Kemudian dia hanya mengumpamakan bahwa atom itu berbentuk bulat pejal, hanya bulat saja tanpa mengemukakan lagi itu merupakan terdiri daripada lintasan-lintasannya, kemudian ada tingkat energinya, ya, itu tidak dijelaskan oleh Dalton sehingga menjadi kekurangan daripada model atom ini. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman adik-adik sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan dari mulai pengertian daripada ataupun kita sudah bisa membedakan masing-masing atom itu menurut para ahli. Baik, karena kita sudah mempelajari apa itu atom menurut si Thomson, apa itu atom menurut si Dalton, kemudian model atom menurut Rutherford, kemudian model atom Niels Bohr. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Masih ada pertanyaan? Ya, mungkin sudah tidak ada. Saya akan lagi kelompok. Nanti minggu depan teman-teman akan menampilkan setiap kelompoknya. Jadi saya bagi 4 kelompok. Setiap kelompok itu memiliki tugas seperti ketua kelas membagi 4 kelompok nih. Kelompok 1 yang si model atom Dalton, dia akan meragakan alatnya, kemudian akan mempresentasikan kepada teman-teman yang lainnya gitu. Jadi begitu pula dengan kelompok 2 itu mengambil yang model atom Thomson, kelompok 3 model atom Rutherford, kemudian kelompok 4 si model atom Niels Bohr gitu. Jadi teman-teman akan membawa proyek ataupun bagaimana sih bentuk daripada setiap dari model atom itu terbuat dari sekreatifnya teman-teman, entah itu dari barang-barang sederhana yang tidak atau dari limbah yang tidak terpakai. Kalian bisa buat sekreatif mungkin kalian manfaatkan, ya, bisa, ya. Mungkin itu dari saya, memberikan tugas kepada kalian. Minggu depan kita akan presentasikan masing-masing pembagian ataupun tugas yang sudah saya berikan tadi. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata atom ini menurut para ahli itu yang terkenal ataupun yang lebih terlebih akurat kebenarannya itu menurut si Dalton, kemudian si Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Ya, saya bisa menyimpulkan bahwa keempat para ahli ini telah menemukan atom yang sudah sesuai dan bisa diterima oleh setiap kalangan banyak orangnya. Terima kasih.
Untuk penutup dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.